Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Akuntansi kelas B, angkatan 2019. Nah, dalam video ini saya dan teman-teman akan sedikit membahas materi mengenai aliran pendidikan. Kemunculan aliran pendidikan mulai sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang diharapkan dengan problem regenerasi keturunannya. Aliran pendidikan bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki martabat manusia. Pemahaman terhadap beberapa aliran pendidikan sendiri sangat penting bagi pendidik maupun calon pendidik hendak menangkap hakikat dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi. Tujuan dari pemahaman ini yaitu untuk dijadikan bekal bagi tenaga pendidik agar memiliki wawasan historis yang lebih luas serta dapat menambah ketajaman analisis dalam mengaitkan antara keberadaan masa lampau dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini dalam rangka mengantisipasi masa yang akan datang. Aliran-aliran ini pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika yang akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam perkembangan manusia, dikarenakan faktor-faktor dinamika yang dijadikan sebagai dasar pijakan yang bagi perkembangan manusia. Nah, aliran-aliran yang saya maksud di sini yaitu aliran napatisme, aliran empirisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Untuk pembahasan keempat aliran tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunul Fitra akan menjelaskan materi bagian A, yaitu aliran nativisme. Idris 1992 menjelaskan bahwa nativisme berasal dari bahasa Latin nativus yang artinya terlahir. Salah satu tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Inti ajarannya adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Munib tahun 2008, aliran ini dikenal sebagai aliran pesimistik karena pandangannya yang menyatakan bahwa orang yang berbakat tidak baik akan tetap tidak baik, sehingga tidak perlu dididik untuk menjadi baik. Sebaliknya, orang yang berbakat baik akan tetap baik dan tidak perlu dididik, karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Sejalan dengan Sumitro, tahun 2005, nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor bawaan semenjak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil perlu dididik, karena ia tidak mungkin akan terjerumus menjadi tidak baik. Sejalan dengan Sumitro, tahun 2005, nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor bawaan semenjak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Bahkan oleh nativisme dikatakan bahwa anak yang mempunyai pembawaan jahat akan menjadi jahat dan anak pembawaan baik akan menjadi baik. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan juga termasuk dalam kategori pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Suardi, Tri, dan Syofrianisda tahun 2016. Namun, demikian menurut aliran ini tetap saja berpendapat bahwa pendidikan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan seseorang, sehingga bila pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang, maka tidak akan ada gunanya. Dengan demikian, mendidik adalah membiarkan seseorang tumbuh berdasarkan
pembawaannya. Sekian dari saya. Nama saya Nurjannah dengan NIM 19920411027. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan aliran pendidikan yang kedua, yaitu aliran empirisme. Nah, tokoh aliran empirisme ini yaitu John Locke, seorang filsuf Inggris. Aliran empirisme lebih mengutamakan perkembangan manusia dari segi empirik yang secara eksternal dapat diamati, dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Dengan kata lain, pengalaman adalah sumber pengetahuan. Sedangkan pembawaan sejak lahir berupa bakat tidak diakui. Nah, teori aliran empirisme yang diungkapkan oleh John Locke adalah teori tabula rasa. Teori ini menekankan arti penting dari pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Sedangkan pembawaan sejak lahir berupa bakat dianggap tidak berpengaruh. Dalam hal ini, penganut aliran empirisme menganggap bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak mempunyai bakat dan kemampuan, sehingga pengalaman dan pendidikan yang memegang peranan yang sangat penting, karena dapat menentukan perkembangan manusia. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut dengan optimisme pedagogis. Pada intinya, aliran ini melihat keberhasilan seseorang hanya dari pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya, bukan dari kemampuan yang dibawanya sejak lahir. Itulah penjelasan dari saya mengenai aliran empirisme. Untuk aliran pendidikan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Nama saya Sri Dayanti dengan NIM 19920420029. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai aliran-aliran pendidikan. Adapun aliran pendidikan yang akan saya paparkan yaitu aliran naturalisme. Aliran ini tumbuh pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1712 sampai dengan 1778, yang dipelopori oleh J.J. Rosen. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Pendidikan hanya dapat berbuat menjaga agar pembawaan yang baik pada anak tidak menjadi rusak akibat campur tangan masyarakat. Munib pada tahun 2008 berpendapat bahwa ciri utama aliran ini adalah dalam mendidik seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam, agar pembawaan yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Pada saat anak menjadi remaja, hendaknya diajarkan agama dan moral yang semata-mata sebagai alasan alamiah. Sejalan dengan pendapat Sumitro tahun 2005, nativisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak lahir mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan baik tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering pula disebut dengan negativisme. Sebaliknya, pendidik membiarkan anak berkembang sesuai dengan pembawaan sejak lahir dan proses pendidikan diserahkan saja kepada alam. Hal ini dimaksudkan pembawaan baik tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Seperti diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan sampai saat ini malah terbukti sebaliknya, yakni pendidikan sangat dibutuhkan pada era globalisasi pada saat ini. Rousseau berpendapat bahwa lebih baik menunda suatu pengajaran daripada cepat-cepat melaksanakannya, hanya karena ingin menanamkan suatu aturan atau otoritas tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai aliran pendidikan, yang dimana aliran pendidikan ini ada 4, yang dimana 3 aliran ini telah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan menjelaskan mengenai aliran keempat, yaitu aliran konferensi. Oke, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sih aliran konferensi, yaitu aliran ini dipelopori oleh William Stern, yang dimana dia lahir pada tanggal 1871 sampai 1938. di mana dilahir di Munib. Inti dari ajaran aliran konvergensi ini adalah bahwa bakat seseorang atau manusia, yang dimana pembawaan dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pendidikan pribadi seseorang. Atau konvergensi artinya memusatkan ke suatu titik, yang dimana menurut teori konvergensi ini ada 3,
yaitu di mana satu, pendidikan mungkin akan dilaksanakan, yaitu kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan untuk lingkungan kepada anak didik supaya mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Dan terakhir, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan.